Jumpa lagi di channel saya di Xgrab Tutorial. Di video kali ini saya akan memperkenalkan menu-menu yang biasa dipakai di Photoshop CS6. Oke, langsung saja. Berikut panel-panel yang ada di Adobe Photoshop CS6. Untuk yang pertama, menu bar. Menu bar di sini ada file, edit, image, layer, tipe, select, filter, view, windows, help. Menu bar merupakan baris menu yang berisi daftar-daftar perintah untuk mengatur file, mengelola layer dan dokumen, serta berisi perintah untuk memberi efek atau filter dan mengatur tampilan panel. Pada menu bar terdapat menu-menu file, edit, image, layer, tipe, select, filter, view, windows, dan help. Yang kedua adalah option bar. Option bar merupakan bagian yang terisi sejumlah tools atau tombol perintah yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu perintah tertentu. Perintah tersebut menyesuaikan dengan tool yang telah dipilih pada panel toolbox. Berikut adalah panel toolbox. Berikutnya adalah dokumen bar. Dokumen bar menampilkan dokumen-dokumen yang sedang aktif saat ini. Ini merupakan dokumen bar. Berikutnya adalah toolbox. Toolbox merupakan sebuah kotak yang berisi sejumlah tool atau tombol perintah yang digunakan untuk mengelola, mengedit, mengatur objek yang akan dikerjakan. Dapat dikatakan panel tools merupakan hal paling penting pada Photoshop. Untuk fungsi toolbox di sini, saya akan mencoba menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah move tool. Move tool fungsinya untuk memindah objek, baik itu berupa teks maupun gambar. Cara penggunaannya, aktifkan move tool, lalu pilih objek yang akan dipindahkan dan seret ke tempat yang lain. Berikutnya adalah menu rectangular marquee tool. Tool ini berguna untuk membuat seleksi berbentuk persegi. Kemudian ada elliptical marquee tool. Tool ini berguna untuk membuat seleksi berbentuk lingkaran. Berikutnya adalah single row marquee tool. Tool ini berguna untuk membuat area seleksi berbentuk garis horizontal. Berikutnya ada single column marquee tool. Tool ini berguna untuk membuat area seleksi berbentuk garis vertikal. Berikutnya adalah lasso tool. Lasso tool digunakan untuk membuat seleksi bebas. Kemudian ada polygon lasso tool. Tool ini digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk persegi atau garis lurus. Kemudian ada magnetic lasso tool. Tool ini digunakan untuk membuat area seleksi, namun akan secara otomatis menempel pada batas objek berdasarkan perbedaan warna. Berikutnya adalah quick selection tool. Quick selection tool digunakan untuk membuat seleksi dengan cepat. Kemudian ada magic wand tool. Tool ini digunakan untuk membuat seleksi secara otomatis. Crop tool digunakan untuk memotong area tertentu dari gambar. Kemudian ada perfect crop tool.
Tool ini digunakan untuk memotong area tertentu dari gambar, tetapi sudutnya tidak mesti 90 derajat. Kemudian ada slash tool. Slash tool ini berfungsi untuk membuat potongan-potongan gambar. Kemudian berikutnya ada slash select tool. Tool ini berfungsi untuk memilih potongan gambar jika Anda masih ingin menggesernya. Di menu berikutnya ada eyedropper tool. Tool ini berguna untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna dan siap digunakan. Color sampler tool. Tool ini berguna untuk mengambil sampel warna sekaligus menampilkan setiap warna yang terseleksi pada panel info dalam bentuk color value. Berikutnya adalah ruler tool. Ruler tool. Tool ini digunakan untuk mengukur objek, jarak lokasi, dan sudut pada lembar kerja. Ada juga node tool. Tool ini digunakan untuk menambah catatan dalam sebuah lembar kerja atau pekerjaan desain. Di tools berikutnya, kita bertemu dengan spot healing brush tool. Tool ini digunakan untuk memperbaiki bidang gambar dengan mengambil bagian dari gambar yang lain yang masih bagus. Kemudian ada healing brush tool. Ini digunakan untuk memperbaiki bidang gambar dengan menempelkan bagian dari bidang gambar lain yang masih bagus. Kemudian ada patch tool. Tool ini digunakan untuk memperbaiki bidang gambar juga yang rusak dengan menempel bagian dari bidang gambar lain yang masih bagus. Berikutnya ada content aware tool move tool. Tool baru yang ada di Photoshop CS6 ini berfungsi untuk memindah objek ke bagian lain dan secara otomatis menyesuaikan daerah tersebut dengan objek. Red eye tool. Red eye tool ini digunakan untuk menghapus warna merah pada mata akibat refleksi cahaya. Di menu berikutnya kita bertemu dengan brush tool. Brush tool ini paling sering digunakan oleh para desainer untuk menambah efek. Tool ini digunakan untuk membuat objek polesan berupa kuas. Photoshop CS6 menyediakan bentuk kuas yang bervariasi. Ini adalah bentuk brush yang standar dari Photoshop, namun kita juga bisa menambah, bisa juga untuk menghapus dengan kita download di internet. Banyak sekali menyediakan brush. Kemudian ada pencil tool. Tool ini digunakan untuk membuat objek coretan pensil. Kemudian ada color replacement tool. Tool ini digunakan untuk mengganti warna pada sebuah gambar. Kemudian ada mixer brush tool. Tool ini digunakan untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna kuas dan warna gambar. Di tools berikutnya kita ada clone stamp tool. Clone stamp tool digunakan untuk menggandakan atau cloning area gambar. Kemudian ada pattern stamp tool. Tool ini digunakan sama juga untuk menggandakan, tapi untuk menggandakan pola atau corak dari sebuah gambar. Kemudian di berikutnya kita bertemu dengan history brush tool. History brush tool ini digunakan untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang Anda terapkan. Kemudian ada art history brush tool. Gunaan tombol ini sama dengan history brush, namun polesan kuasnya memiliki corak bervariasi yang dapat Anda tentukan sesuai keinginan. Kemudian ada eraser tool. Tool ini digunakan untuk menghapus area gambar. Kemudian ada background eraser tool. Tool ini digunakan untuk menghapus background dari sebuah gambar. Kemudian ada magic eraser tool. Tool ini digunakan untuk menghapus area pada gambar. Berikutnya ada gradient tool. Tool
ini digunakan untuk membuat warna gradasi pada bidang gambar atau layer. Kemudian ada pen bucket tool. Tool ini digunakan untuk memberi warna pada suatu gambar atau layer. Kemudian ada blur tool. Blur tool ini digunakan untuk mencerahkan gambar. Kemudian ada sharpen tool, kemudian ada smooth tool, hampir sama. Menu ini untuk membuat sentuhan lebih halus ya. Dan ada tombol dodge tool. Tool ini digunakan untuk mencerahkan gambar. Kemudian ada burn tool untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Kemudian ada sprung tool. Tool ini untuk mengubah saturasi warna gambar. Kemudian di sini ada pen tool. Tool ini juga sering digunakan oleh desainer. Tool ini digunakan untuk membuat objek pad dengan bentuk yang terstruktur dan presisi. Di bawahnya ada freeform pen tool. Tool ini membuat objek pad dengan bentuk yang bebas. Ada add anchor pen tool, digunakan untuk menambahkan titik anchor pada objek pad. Delete untuk menghapus. Kemudian convert point tool. Tool ini mengubah titik anchor pada suatu objek pad. Kemudian kita ada teks. Ini adalah untuk menambahkan teks di layer pada gambar. Ada horizon type tool, yaitu menambahkan teks dengan arah horizontal, vertikal. Kemudian ada horizon type mesh tool, membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal. Kemudian untuk vertikal, untuk arah vertikal. Kemudian ada pad selection tool. Tool ini untuk memilih objek pad. Kemudian direct tool. Direct selection tool akan memilih titik-titik atau poin pada suatu objek pad. Berikutnya ada shape ini untuk membuat gambar ya, membuat shape. Yang pertama ada rectangle tool, digunakan untuk membuat objek persegi atau kotak. Kemudian untuk berikutnya ada round rectangle tool, ini untuk membuat objek kotak dengan sudut tumpul. Ada ellipse tool untuk objek elips, polygon tool untuk polygon, line tool untuk garis. Kemudian custom shape, ini untuk membuat shape dengan bentuk custom yang sudah tersedia di Photoshop. Kemudian ada hand tool. Hand tool gunakan untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen kerja. Kemudian ada rotate view untuk pergeseran gambar, untuk merotasi. Berikutnya ada view, zoom. Zoom ini juga pasti kita sering pakai, yaitu untuk membesar, untuk pergeseran gambar dalam dokumen kerja. Kemudian ada set foreground color untuk mengganti warna background maupun foreground. Kita beralih ke menu selanjutnya. Selanjutnya di sini ada namanya workspace. Workspace ini
digunakan untuk mengubah tampilan Photoshop dengan space ini digunakan untuk mengubah tampilan Photoshop untuk memudahkan Anda bekerja. Anda bisa memilih menyesuaikan oleh Photoshop. Kemudian berikutnya ada panel palet. Panel palet ini bagian berisi informasi tentang dokumen yang sedang aktif, perintah-perintah yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar, pengorganisasian layer, dan lain-lain. Berikutnya ada informasi bar. Informasi bar ini merupakan menu untuk menampilkan informasi dari dokumen yang sedang aktif ya. Seperti ini untuk tampilan view-nya, kemudian dokumen size-nya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Selamat mencoba.